sama siapa nih sekarang? Aku Zakia dari kelas 10B. Boleh gak sih aku nanya-nanya sedikit seputar hak dan tanggung jawab kamu sebagai seorang murid selama bersekolah di SMA Satria? Boleh. Menurut kamu, hak apa yang harus kamu dapatkan selama sekolah di sini? Hak yang harus aku dapatkan itu kayak fasilitas yang nyaman dan bagus, terus mendapatkan ilmu dan pengajaran dari guru-guru juga, terus bebas berpendapat juga. Udah sih itu aja ya. Oh iya. Bagus ya, berarti sebagai murid kita harus mendapatkan hak-hak tersebut ya selama di sekolah di sini. Iyalah. Iya. Nah, pasti sudah didapatkan kan di sini? Sudah, di sini sudah fasilitasnya juga udah oke banget, udah bagus, terus pengajarannya juga udah mantap lah. Oke, makasih ya atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Iya, nggak Makasih. apa-apa. Halo, jadi di sini saya bersama Jihan dari kelas 10E. Jadi di sini saya akan menanya nih, apa yang terjadi kalau murid tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan benar? Yang terjadi kita sebagai murid akan dicap jelek oleh guru dan akan dikenakan sanksi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kali ini kita akan mewawancara salah satu teman kita. Oh iya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizik Ramadan. Saya Muhammad Karenza. Oke, jadi kali ini kita akan bertanya sesuatu yang yaitu apa saja kewajiban Karenza sebagai murid di sekolah. Jadi yang pertama adalah datang tepat waktu di sekolah, lalu mengerjakan tugas, serta memakai seragam pada sesuai peraturan yang ada. Oke, terima kasih atas itu wawancaranya. Oke guys, jadi sekian segitu saja. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Saskia Davina Seganti dari kelas 10D. Hari ini aku bersama Pak Adit selaku guru geografi kelas 10. Halo. Bapak, izinkan saya bertanya, apa yang Bapak lakukan jika hak Bapak sebagai guru belum terpenuhi? Sebagai guru belum terpenuhi di sekolah. Ya. Ya. Kalau menurut saya akan melakukan tindakan yang dimana tindakan itu menanyakan apakah hak saya bisa terpenuhi atau tidak. Jadi kalau tidak bisa ya saya akan melakukan banding lah gitu. Banding itu ibarat kayak bisa dibilang kasarnya adalah memprotes untuk kebijakan saya agar bisa terpenuhi seperti itu. Oke, baik. Jadi Bapak bakalan protes ya? Protes kalau misalkan tidak bisa terpenuhi kalau misalkan dari pihak sekolah atau pihak manapun. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita lagi bersama Bu Rani, guru biologi yang paling cantik. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Mengapa penting bagi guru untuk memahami hak dan kewajibannya di sekolah? Sebagai guru harus mengetahui hak dan kewajibannya. Kenapa? Karena jika guru memahami kewajibannya, dia bisa membuat perencanaan dalam proses pembelajarannya yang akan diajarkan kepada siswanya. Lalu dia juga bisa bersifat objektif kepada siswanya, tidak melihat dari sudut pandang yang lainnya. Dia harus objektif dalam menilai siswanya tersebut. Lalu dia juga bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan tupoksi dari guru tersebut. Lalu kalau haknya ya pastinya dong kita bekerja untuk mencari koin, bukan ya selain poin dan juga koin untuk kehidupan keluarga. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Makasih Bu Rani udah menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fatma Putra dari kelas 10D. Saya di sini bersama Bapak Karim. Pak, saya izin bertanya kepada Bapak. Siap. Apa tanggung jawab Bapak sebagai petugas kebersihan di sekolah? Ya, tanggung jawab saya itu ya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagaimanapun caranya, yaitu lingkungan sekolah harus tetap bersih dan terjaga. Oke, terima kasih. Oke, segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedang bersama Kepala Sekolah SMA Satria, yaitu Bapak Sohibul. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Izinkan saya bertanya. Menurut Bapak, apa tanggung jawab utama Bapak sebagai Kepala Sekolah di SMA Satria? Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, ini sebagai melengkapi tugas bidang studi PKN ya. Iya, Bapak. Tugas kepala sekolah dan tanggung jawabnya adalah itu dirumuskan dalam apa yang disebut dengan EMASLIM. E adalah edukator, MAS adalah manajerial, A adalah administrator, kemudian S-nya supervisor, LIM leader, kemudian inovator. Nah, inovator ya. Tentunya sebagai edukator kita kepala sekolah kan guru. Jadi dia bisa mengelola sekolah, baik pembelajaran akademis maupun non akademis. Yang namanya kepala sekolah adalah sudah mempunyai pengalaman dan ibaratnya bisa terbang ya, sudah masuk kelas, sudah menjadi pembina apa saja, pembina akhir, ekskul, pembina yang lain lah ya. Ini sudah dilakukan semua, apalagi masuk kelas, membuat perangkat-perangkat belajar. Itu kemudian manajer, dia tahu harus menjadi seorang manajer yang handal lah ya. Bagaimana dia mengatur lembaga ini, baik mengatur guru, tata usaha, siswa, kemudian dia kemudian mengenai sarana prasarana ya, manajer, kemudian administrator. Nah penting nih lembaga ini harus punya administrator, dia harus bisa bagaimana menghimpun administrasi sekolah, baik administrasi guru, administrasi siswa, data-data yang surat keluar masuk, kemudian ada yang disebut buku induk, ada yang disebut buku kleper dan seterusnya ya. Itu harus dikuasai. Itu adalah satu perangkat yang harus dimiliki lembaga sekolah ya. Administrator, kemudian dia Muslim, supervisor. Kita namanya supervisor. Dia juga ya supervisor ya, inilah dia ya sebagai sebagai supervisi, dia bisa mengontrol semua ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan harus tuntas, jangan tidak tuntas ya. Kemudian leader, seorang pemimpin ya. Pemimpin itu harus badannya kuat ya, kemudian dia harus mobilitasnya tinggi, tidak hanya di belakang meja, apalagi menangani sekolah yang kapasitasnya anak-anak remaja nih, anak-anak ya kan, yang dia mempunyai energi yang luar biasa. Kita harus ngimbangi, jangan sampai loyo. Apa kejadiannya kalau pimpinannya loyo ya kan. Kemudian sebagai inovator, dia kita dalam bekerja, dalam berkarya, dalam bertindak itu sebagai inovasi lah untuk semua ya, dijadikan cerminan. Kepala sekolah hadirnya juga rajin ya kan, kemudian cara kerjanya, kemudian anak-anak juga harus ngerti dengan itu, dengan aturan-aturan yang ada ya. Saya kira itu mengenai diantaranya. Yang jelas ini prinsipnya adalah kita harus membalap bagian ini dengan baik, dengan mengawal komponen-komponen yang tadi saya sebutkan. Itu saja, terima kasih.